Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Soma Sabila Yasa dengan NIM D22 2020 03098 dari kelas 42. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir analisis dan perancangan sistem informasi dengan judul Sistem Informasi Pendaftaran Rawat Jalan Poliklinik Berbasis Web. Aplikasi ini merupakan sebuah web yang dapat diakses melalui beberapa perangkat seperti Android atau laptop yang terhubung ke jaringan internet. Tujuannya diciptakannya aplikasi ini adalah untuk mempermudah pasien dalam dan petugas pendaftaran poliklinik. Alurnya yaitu yang pertama pasien membuka web pendaftaran poliklinik secara online, lalu pasien memilih ikon pasien baru atau pasien lama. Setelah itu jika pasien adalah pasien baru, maka pasien mengisi data diri secara lengkap pada form yang telah disediakan. Namun jika pasien adalah pasien lama, maka pasien hanya wajib memasukkan username dan password akun. Selanjutnya, pasien akan memilih poli yang akan dituju, jadwal dokter, dan tanggal pemeriksaan, melakukan validasi dan persetujuan pendaftaran, dan yang terakhir akan muncul berupa nomor antrean pasien dan barcode pasien untuk diserahkan pada petugas saat pendaftaran ulang secara offline. Flow of dokumennya yaitu start, pasien mendaftar melalui web, masuk ke akun yang sudah dibuat, lalu pasien mengisi formulir yang telah diisi akan diproses, lalu akan keluar validasi. Setelah melakukan validasi, pasien akan mendapatkan nomor antrian dan barcode. Nomor antrian dan barcode akan muncul pada layar web yang selanjutnya akan diproses secara offline di daftar ulang saat pasien datang ke poliklinik di hari hanya. Selanjutnya adalah tahapan identifikasi, yaitu yang A, ada persiapan, yang meliputi kunjungan awal ke poliklinik, mengumpulkan data informasi dan observasi, dan menganalisis masalah. Yang B, pengembangan antrean pendaftaran berbasis web, dimulai dari pengembangan pendaftaran berbasis web untuk memudahkan pasien dalam mendaftar rawat jalan poliklinik dan uji coba web. Yang C, yaitu pelaksanaannya, mensosialisasikan kepada pasien tentang cara baru pendaftaran online yang lebih mudah, diakses di mana saja dan kapan saja dengan melakukan demo secara pendaftaran melalui video tutorial dan menempelkan pamflet tutorial pendaftaran online berbasis web. Lalu, uji coba web pendaftaran user dan admin dalam antrian, dan yang terakhir yaitu ada diskusi berupa kritik dan saran. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan sistem digunakan untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang digunakan untuk membangun sistem baru atau sistem yang sedang diusulkan yang terdiri dari kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional meliputi sistem dapat menginput secara online melalui web pendaftaran resmi klinik, sistem menghasilkan output nomor antrian dan barcode pasien yang bisa diunduh oleh pasien sebagai bukti pendaftaran online. Yang ketiga yaitu pasien datang ke klinik tanpa melalui input data secara manual pada loket pendaftaran, poliklinik rawat jalan yang menyita banyak waktu. Kebutuhan non-fungsionalnya yaitu terdiri dari karakteristik sistem, analisis kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan dalam sistem informasi, analisis kebutuhan perangkat lunak yang dibutuhkan dalam sistem informasi, keamanan aplikasi dan database yang dilengkapi dengan password, dan yang terakhir adalah informasi. Untuk diagram DFD-nya yaitu ada konteks diagram yang terdiri dari admin, pasien baru, pasien lama, antrean pendaftaran berbasis web di klinik, dokter, dan staf pengelola data pendaftaran yang saling berhubungan satu sama lainnya. User case diagram adalah modelan untuk menggambarkan arus dari sistem yang dibuat dan mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang dibuat serta digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sebuah sistem tersebut dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Nah, ini merupakan bentuk user case yang ada
pada laporan saya, yaitu aktornya terdiri dari 2 aktor, yang satu sebagai pasien, yang satu sebagai petugas rumah sakit. Pasien atau pengguna melakukan registrasi dengan memasukkan identitas diri, dan petugas rumah sakit akan mengelola kembali hasil registrasi pasien untuk disimpan pada database. Lalu petugas rumah sakit mengelola data pribadi pasien dan data nomor antrian agar pasien dapat melihat data urutan nomor antrian dan penjadwalannya. Pasien atau pengguna melakukan pendaftaran melalui web dan petugas rumah sakit menerima hasil pendaftaran pasien, lalu petugas rumah sakit menyetujui pendaftaran pasien tersebut atau memvalidasi pendaftarannya. Desain intraface dan desain input-output. Yang pertama adalah halaman login. Jadi pada halaman login ini pengguna atau pasien akan diberi 2 pilihan, yaitu sebagai user pasien lama dan sebagai user pasien baru. Jika pasien merupakan pasien lama, maka pasien tersebut tinggal memasukkan username dan password yang telah dibuat pada akun ini di pendaftaran sebelumnya. Namun, jika pasien merupakan pasien baru, maka pasien harus mengeklik icon yang ada di login tadi yang di bagian pasien baru, dan di sini akan muncul halaman new member pasien baru. Pasien akan melakukan aktivasi akun berupa memasukkan username dan password, lalu data diri yang akan diisikan pada kolom nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan nomor HP, lalu memencet button daftar. Setelah itu, pasien akan langsung disajikan pada halaman booking. Nanti di sebelah kirinya akan ada identitas pasien yang telah terdaftar, seperti nomor rekam medis, nama, dan umur pasien. Jika pasien merasa data diri ini ada yang salah, maka pasien bisa memencet link edit data diri dan akan kembali ke pengeditan data diri pasien. Namun jika pasien merasa sudah benar, maka pasien langsung mengisi poli tujuan atau memilih poli tujuan, nama dokter yang dipilih, jadwal praktek, dan mengisi tanggal booking serta jam booking untuk pemeriksaannya, lalu memencet button daftar. Yang ketiga ada tampilan validasi. Tampilan validasi ini merupakan atau bisa disebut sebagai tampilan pengoreksi pendaftaran ya, karena di sini ditampilkan yaitu tanggal pendaftaran pasien melakukan pendaftaran, lalu ada nomor booking pasien, nomor rekam medis, nama, tujuan poli, dokter yang dipilih, serta tanggal booking yang telah dipilih pasien. Jika pasien sudah merasa benar, maka pasien memencet button daftar. Namun jika pasien merasa ada salah, entah itu salah dalam pemilihan poli atau dokter atau tanggal booking, berarti pasien memencet button edit dan bisa diedit ulang. Jika sudah yakin, langsung memencet button daftar, maka pasien akan langsung menemui halaman output, yaitu tanda telah suksesnya atau telah berhasilnya pembookingan jadwal pemeriksaan. Yang di sini ada barcode-nya, nomor bookingnya, ada nomor antriannya. Di sini tertera nomor antrian 005, berarti pasien mendapat nomor antrian 5, ada nomor rekam medis, poli tujuan, dokter, dan tanggal booking juga. Lalu akan ada arahan di bawahnya, yaitu untuk mencetak atau menyimpan bukti barcode dan nomor antrian, dan dimohon pasien datang 20 menit lebih awal sebelum jam booking untuk melakukan pendaftaran ulang secara offline. Di halaman hasil booking ini, pasien bisa langsung mencetaknya atau menyimpan ke galeri untuk nantinya diserahkan kepada petugas pendaftarannya di hari H secara offline. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.